Dengan saya, Andreas Wahyu Prasetya, Angkatan 20, saya akan menjelaskan tentang aplikasi pengelola audio, ini terutama fungsi-fungsinya pada di script app.js. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan kenapa kita menggunakan Node.js. Yaitu pertama itu real-time processing. Jadi Node.js itu sangat efisien dalam menangani komunikasi dan pemrosesan data secara real-time, seperti audio. Lalu non-blocking input-output. Dengan arsitektur non-blocking, Node.js dapat menangani banyak permintaan secara sekaligus. Lalu ekosistem yang kuat. Dengan NPM kita dapat dengan mudah menambah pustaka seperti Socket.io untuk real time atau FFmpeg untuk pemrosesan audio. Lalu pengembangan konsisten menggunakan JavaScript di server dan klien membuat pengembangan lebih efisien dan konsisten. Nah, selanjutnya untuk AppJS-nya yaitu untuk bagian function-function pada aplikasinya. Ya, jadi diawali dengan heading. Uh, jadi heading ini akan muncul di awal-awal. Uh, Dia akan menjadi memanggil function unit. Nih bisa saya langsung demokan. Jadi pas baru mulai di sini ada tulisan click here to start. Ini headingnya. Nah, ketika diklik, dia akan memulai function unit, init, dan juga akan meminta plugin untuk mengaktifkan mikrofon. Oke. Selanjutnya, function unitnya itu sudah bekerja, jadi dia akan mengubah headingnya menjadi voice change zero matic. Jadi di sini kan ada click here to start menjadi berubah. Nah, itu bagian situ. Nah, lalu selanjutnya selanjutnya itu teman ah pada fungsi navigator ini untuk memeriksa apakah browser yang digunakan itu eh, memiliki akan memiliki kompatibel dengan worklet audio yang kita pakai atau tidak. Jadi kalau tidak dipakai eh, akan mengeluarkan pop error, yaitu seperti get user media is not implemented in this browser. Oke. Nah, selanjutnya itu pembuatan ada konstan audio dan juga konstan select yang nanti ntar akan dipakai untuk menjadi buffer penyimpanan audio dan juga untuk pemilihan uh, suara yang akan dipakai untuk ke filternya. Oke, lalu ini konstan mute untuk ntar dipakai menjadi button mute di bawah. Oke. Lalu ini ada konstan analyzer untuk menjadi pertimbangan untuk menjadi namanya itu mm, untuk menetapkan perhitungan di audionya nanti. Ya. Nah, terus di bawahnya itu ada konstan-konstan untuk filter yang ntar kita pakai. Jadi pertama ada distortion. Distortionnya itu ntar kita ada filter distortion di sini pilihannya. Nih, distortion. Terus ada gain note. Gain note itu uh, untuk untuk kita ntar memanipulasi value audionya. Bicut filter itu untuk filter yang bass boost. Okay. Dan converter itu ntar untuk filter yang reverb dan echo delay itu untuk yang echo delay. Ntar kita coba echo delay. Oke, selanjutnya uh, ini function make discover confuse. Ini untuk perhitungan yang akan digunakan oleh uh, constant dari distortion tadi, untuk filter distortion tadi. Nah, selanjutnya itu uh, let sound source. Jadi dari sound source tadi untuk menggunakan untuk digunakan tadi filter reverb. Ntar kita coba satu. Oke. Okay. Selanjutnya itu dari mana nih? Oke. Okay. Oke, selanjutnya itu concern untuk kanvas dan apa nih? Oh, untuk kanvas context start kita digunakan untuk membuat kanvas di sini. Ini kan namanya visualizer. Ini oke, sabar. Betul. Jadi kita menggunakan visualizer di sini. Ini kanvasnya.
yang di bagian sininya nih, yang hitam ini. Nah, ntar ada dua jenis visualizer, yaitu ada sine wave dan frequency bar. Oke. Lalu um, ya, itu function voice. Oh, oke. Oke, ini jadi untuk tadi kan dari kita mau untuk dari awal tadi navigator itu gunanya untuk mengecek apakah browsernya itu kompatibel atau tidak. Jadi setelah dicek kompatibel atau tidak, dia akan melakukan membuat main block untuk audio recording yang akan dipakai. Oke. Jadi kalau error, functionnya akan melakukan error, yaitu keyword user media itu tidak support di browsernya. Nah, lalu di sini ada function visualize. Jadi tadi dari constant canvas tadi akan digunakan di sini untuk membuat visualizer, ya, visualizer. Nah, yang pertama itu ada visualizer sine wave, yaitu ini adalah pembuatan dan perhitungan untuk sine wave-nya. Oke. Dan yang kedua ada namanya yang menggunakan frequency bar. Di frequency bar ini juga dia menggunakan balok merah. Jadi yang satu itu wave kayak gini. Kita unmute dulu. Tes. Kita reload dulu. Error kayaknya. Oh, ini juga belum dipilih. Bisa. Tes. Jadi ini visualizer dari Sunwave dan ini visualizer dari frequency bar. Jadi barnya warna merah ya, ada di bagian sininya. Bar akan menjadi warna merah. Oke. Dan di set menjadi 0 kalau nggak ada suara. Lalu masuk ke function voice change. Function tadi untuk dari yang awal tadi kita menggunakan select stream tadi, jadi akan itu buat di HTML ya, untuk memilih apa namanya yang mau dipakai yang mana. Jadi ini bar skor dan ini untuk dipakai di sini ntar. Dan juga untuk biar enggak gitu kan, jadi yang dipilih hanya cuma satu doang, misalnya distortion. Oke. Distortion, terus tadi ada reverb, pass boost, dan echo delay. Oke. Nah, yang terakhir itu ada function dari echo delay. Jadi ini pembuatan echo delay. Jadi simpelnya itu dia bakal membuat click delay lagi sampai untuk beberapa kali sampai dia habis, sampai gain terakhir. Oke. Selanjutnya itu ini buat ntar di depannya di HTML ya, untuk di pembuat untuk buttonnya juga. Seperti ini contohnya. Ini untuk memilih voice select, lalu juga mute unmute ini. Jadi menggunakan G-Note juga tadi, G-Note untuk tadi value dari suaranya sendiri biar kita bisa manipulasi. Jadi itu gunanya G-Note. Oke, saya demokan sebentar untuk jenis-jenis ininya dari distortion. Ini efek distortion. Tes. Oke. Terus kita coba yang ini. Echo. Oke, jadi dia bakal berulang kali-kali gitu sampai gainnya 0. Lalu yang itu cukup berisik ya karena bassnya digedein, namanya bass boost. Dan terakhir itu reverb. Yang ini kalau salah dia ngambil audio, di sini kita ada audionya yang concert crowd. Nah, itu untuk yang jadi menggunakan dari itu dan dengan suara kita di filternya.
Oh ya, tadi untuk yang Sunwave belum dicoba ya. Ini eh kalau ini untuk yang Sunwave, jadi ini bisa diganti secara event live ya, yaitu gunanya pemakaian di Node.js ya. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.